Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hasanah dengan NIM 2414140051. Saya berasal dari kelas akuntansi syariah A, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar penggunaan Microsoft Word. Fitur-fitur apa aja sih yang ada di Microsoft Word? Mulai dari ribbon-ribbonnya, menu besarnya, terus sub-subnya. Jadi kita akan membahasnya pada video kali ini. Oke, di sini saya akan masuk ke menu Word. Kita masuk ke menu Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word yang tahun 2019. Kita masuk ke menu New Blank Document. Masuk saja ke menu New Blank Document. Nah, di menu New Blank Document kita sudah masuk ke dalam Word-nya. Di sini kita masuk di menu Home. Ada yang namanya ribbon, di mana ribbonnya ini ada home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, help, dan sebagainya. Setelah ini juga kita akan mereview, menjelaskan tentang sub-subnya. Ada ini, kalau home ada font size, terus ada increase font size dan lainnya. Terus di insert ada yang namanya table, page, picture, online fixture, shape, icon, 3D, seperti itu. Nah, seperti itu. Terus di layout ada namanya margin, orientation, size, column. Terus di surface, seperti itu. Akan saya jelaskan satu persatu ya. Di sini kita akan menggunakan heading terlebih dahulu untuk judul. Contoh di sini saya akan menulis laporan kegiatan belajar. Nah, seperti ini. Di sini untuk bentuk tulisannya kita bisa menggunakan font, di mana font ini adalah bentuk-bentuk tulisan. Nah, di sini sangat banyak bentuk tulisan yang bisa kita gunakan. Saya akan mencoba untuk judulnya di sini ini. Nah, seperti ini. Terus di sebelah sini adalah ukuran fontnya. Kamu mau yang bagaimana? Contoh kita gunakan yang ini. Nah, di sini akan saya blok terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Terus contoh kita akan menggunakan yang ukuran 2. Nah, di sini akan menjadi lebih besar. Seperti itu. Terus di sebelah sini kegunaannya ini adalah increase font size, di mana increase font size ini adalah memperbesar tulisan. Nah, seperti ini. Nah, maka tulisannya akan menjadi lebih besar. Di sebelahnya lagi di sini ada yang namanya decrease font size, di mana ini untuk memperkecil tulisan. Nah, seperti ini. Terus di bawahnya contoh kita tulis nama saya Aulia Hasanah. Nah, di sini kita blok. Nah, di sini ada yang namanya bold, di mana bold ini adalah untuk menebalkan tulisan. Contoh di sini kita klik ya yang bagian bold ini untuk menebalkan nama saya. Nah, di sini maka nama saya akan menjadi lebih tebal. Terus kegunaan di sebelahnya lagi ini ada yang namanya italic. Nah, italic, di mana italic ini bisa kita gunakan untuk memiringkan tulisan. Contoh di sini saya akan menulis Aulia Hasanah. Nah, di sini maka nanti tulisan saya akan menjadi miring ini ya. Saya klik italic. Nah, maka di sini nama saya akan menjadi miring. Terus selanjutnya di bawahnya lagi kita akan menggunakan yang namanya underline. Nah, underline ini adalah untuk garis bawah di bawah kalimat. Di sini saya akan menulis lagi Aulia Hasanah sebagai contoh. Di sini kita klik. Di sini kita gunakan yang namanya underline, yang ini ya, underline seperti U. Nah, saya klik, maka di sini di bawah nama saya akan ada yang namanya garis kecil seperti itu.
Terus yang ini bisa kita gunakan untuk mencoret di bagian tengah. Ini contoh, di sini nama saya yang kedua akan saya blok, terus saya akan menggunakan ini. Nah, maka di bagian tengah nama saya itu akan tercoret seperti itu. Terus di sini ada yang namanya angka kecil, yang namanya subscribe, dimana angka ini menjadi kecil saat kita gunakan. Terus di sebelahnya ini lagi sebagai pangkat. Contoh, di sini saya akan menulis H. Di sini saya akan menggunakan bagian yang ini, yang subscribes. Di sini saya klik. Nah, terus di sini saya tulis angka 2. Saya klik, terus angka 2. Maka angkanya akan menjadi kecil. Saya kembalikan lagi untuk menulis angka O. Nah, maka angka O-nya menjadi kembali besar. Di sini saya blok, saya gunakan bold. Nah, maka tulisannya akan menjadi tebal. Terus di sampingnya lagi, di sini saya akan menulis yang bagian ini ya. Saya akan menggunakan yang namanya superscribe, dimana superscribe ini saya gunakan untuk contoh 2 pangkat 3. Di sini saya gunakan angka 3. Nah, maka akan menjadi kecil. Kita kembalikan lagi ke awal, terus di sini saya klik, menjadi seperti ini, seperti itu ya. Di sini terus kita ada yang namanya ini cengkes, dimana cengkes ini adalah bentuk-bentuk tulisan. Contohnya di sini nama saya ya, yang awal ini saya blok dulu. Terus di sini saya akan menggunakan ini seperti ini. Nah, tulisannya ini akan berubah seperti ini. Terus sesuai apa yang kalian inginkan. Contoh, di sini huruf kapital semua, maka nama saya akan menjadi huruf kapital semua. Contoh, di sini kapitalnya cuma di depan kalimatnya. Nah, maka nama saya yang kapital cuma di depannya. Di sini lagi di bawah. Nah, ini huruf depannya yang kecil, di belakangnya yang besar. Seperti itu. Saya akan menggunakan yang ini dulu. Nah, seperti itu. Terus di bawah sini kita bisa menulis contohnya menu minuman seperti ini. Terus di sini seperti ini, kita enter terlebih dahulu. Terus contoh minumannya kita apa? Teh panas. Terus di bawahnya es teh, di bawahnya lagi kopi panas. Seperti ini. Di sini akan saya blok terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang namanya bullets, dimana bullets ini adalah tanda untuk kita gunakan setiap daftar menunya. Contoh, di sini ada yang bulat seperti ini. Nah, saya akan menggunakan yang seperti ini aja. Nah, seperti itu. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Contoh lagi di bawah. Di bawah sini saya akan menulis nama saya dan teman saya. Nama seperti ini. Di sini bentar. Di sini saya akan menulis nama teman-teman saya, misalnya Andini. Di bawahnya lagi Nabila, terus di bawahnya lagi Anggun. Di sini kita blok lagi. Terus di sini kita bisa menggunakan yang namanya nomor atau huruf. Contoh, ini nomor,
ini nomor yang pakai dalam kurung, ini angka Romawi seperti itu. Nah, ini ada ABC yang seperti ini. Saya akan menggunakan yang ini. Nah, seperti itu. Terus di sini ada yang namanya text effect and typography, di mana di sini huruf ini contohnya ya. Di sini saya akan menulis teknologi informasi. Saya blok dulu tulisannya, kalimatnya. Nah, di sini akan saya blok terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita klik di sini agar tulisannya bisa berubah seperti ini. Terus di sebelah sini lagi, ini adalah seperti stabilo ya. Nih, stabilo. Contoh kita akan menggunakan stabilo yang seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang menu insert, di mana menu insert itu bisa kita gunakan seperti ini. Contoh, ini kita buka menu insert ya. Kita klik menu insert, terus di sini terdapat cover page, blank page, break, file, picture, online picture, shape, icon, 3D model, smart chart, screenshot dan lainnya. Contoh di sini ada cover page. Cover page itu yaitu sampul seperti ini. Banyak pilihannya yang bisa kita gunakan. Seperti ini. Nah, seperti ini. Terus di sini ada yang namanya picture. Picture ini adalah foto yang bisa kita gunakan secara offline. Terus adanya online picture, kita klik di sini online picture. Contoh di sini saya akan mengklik logo kegiatan belajar seperti ini. Kita enter, kita cari. Nah, di sini terdapat banyak ya. Saya akan mengklik yang bagian awal, terus kita klik di menu insert seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkannya. Terus di sini kita bisa memberi bingkai untuk logonya seperti ini. Contoh, saya akan memberi bingkai seperti ini. Nah, seperti itu bingkainya. Terus di sini ada namanya picture border. Ini warna bingkainya bisa kita sesuaikan ya seperti ini. Nah, di sini picture effect. Picture effect ini adalah seperti ini. Kita coba di bagian sini. Nah, menjadi seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada yang namanya shape. Shape ini seperti ini ya, seperti kode rambu-rambu lalu lintas, seperti panah-panah seperti ini. Nah, seperti rambu-rambu lalu lintas. Di sini juga ada yang namanya icon. Icon ini ada seperti ini. Nah, banyak macamnya, ada hewan, ada bentuk panah, alat musik dan lain sebagainya. Kita coba yang awal tadi dulu, sharp. Di sini kita akan mencoba yang ini. Contohnya saya akan meletakkan di sini. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa mengubah warnanya ya, seperti ini. Nah, contoh saya akan mengubah warna abu. Nah, dia akan berubah jadi abu. Di sini sama seperti tadi, mengubah warnanya. Terus di sini shape outline, dimana shape outline ini adalah garis luar. Contoh saya akan memilih warna hitam. Nah, seperti ini. Shape effect di sini sama seperti tadi, menjadi 3D ya, seperti ini. Contoh di sini seperti ini, bentuknya akan menjadi seperti ini. Terus selanjutnya ada icon. Icon kita coba memilih yang analitik, dimana analitik ini ada bentuknya seperti ini. Contoh saya akan menekan bentuk ini, kita klik insert. Nah, seperti ini letaknya. Di sini kita akan memilih ini dulu agar bisa memindah tempatnya seperti ini. Nah, di samping sini seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada yang namanya
3D models. 3D models itu enggak ada ini di sini. Di sini ada yang namanya smart art, dimana smart itu seperti ini. Saya akan memilih coba yang hierarchy, terus di sini saya akan memilih kolom seperti ini. Kita klik OK di sini. Nah, seperti ini. Untuk tulisannya kita bisa rubah menjadi misal ketua. Ketua. Terus di sini bisa kita tulis menjadi sekretaris. Contoh ya, ini untuk bagian OSIS contoh. Terus di sini bendahara. Di sini divisi, div konsumsi. Seperti ini. Terus di sini saya akan menulis di acara. Terus di sini saya akan menulis divisi PDD. Seperti ini. Nah, terus di sini kita bisa mengubah warnanya, warna kolomnya seperti ini. Saya akan mengubah warnanya. Nah, seperti itu. Terus di sini bentuk-bentuknya, contohnya ini. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya di sini saya akan mencoba bagian chart ini seperti ini ya, tabel yang kolom seperti ini. Nah, seperti ini, tapi saya tidak akan menggunakannya dulu. Screenshot. Nah, di sini screenshot, screen clipping kita klik, terus di sini kita tahan, kita klik untuk men-screenshot contoh. Nah, maka akan tertempel di sini. Seperti itu. Terus selanjutnya kita akan mencoba menggunakan yang namanya table. Kita coba table nanti dulu. Di sini saya akan menulis tabel kegiatan belajar. Contoh di sini kita klik tabel 3x3, saya akan mencoba. Nah, di sini. Terus di sini saya akan menulis nama kegiatan. Selanjutnya di sini tanggal kegiatannya, tanggal. Selanjutnya saya akan menulis di sini keterangan seperti ini. Nah, di sini bisa kita blok untuk membold tulisannya seperti ini. Nah, seperti ini. Di bagian sini, nah, di bagian sini kita bisa mengubah ukuran tabelnya seperti apa. Contohnya, nah, seperti ini. Nah, maka tabelnya akan berubah, akan bisa digeser seperti ini. Nah, disesuaikan. Contoh di sini membaca buku matematika pada tanggal 2 April 2025. Terus di sini tentang membahas bab
tentang aljabar dasar seperti ini. Terus di bawahnya lagi bisa soal ulangan, bentar, latihan soal fisika. Di sini latihan soal fisika pada tanggal 23 April 2025. Oke, di sini mengerjakan soal tentang gaya dan gerak. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menambahkan tabel lagi di bawahnya sini, kita tekan sebelah kanan terus kita enter. Nah, maka tabelnya akan bertambah. Di sini tentang observasi praktikum biologi. Saya akan menulis praktikum biologi, terus pada tanggal 24 April 2025 seperti ini. Terus di sini observasi tentang tumbuhan di laboratorium seperti ini. Terus selanjutnya di sini ada yang namanya header. Header itu apa sih? Nah, header itu adalah seperti ini. Nomor halaman, tetapi letaknya di bagian atas. Contohnya di sini ada ini. Nah, saya akan menulis di sini. Nah, di bagian sini bisa kita ganti menjadi laporan belajar. Terus di sini pada tanggal 20. Nah, seperti ini. Maka akan menjadi seperti itu. Terus di bagian footer juga ada bagian bawah halaman seperti ini. Banyak macamnya ya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang view master horizontal. Nah, maka bagian bawah halaman akan menjadi seperti ini. Terus ada yang namanya page number, di mana bagian page number ini terdapat top of page, bottom of page, sama back margin, current position. Untuk top of page di sini ada berbagai macam seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus bottom of page terdapat seperti ini. Nah, seperti itu. Kita coba yang bottom of page, kita cari yang sesuai. Contohnya sini saya mencoba untuk yang ini. Nah, maka tempatnya akan berubah seperti ini. Kita coba lagi yang page number bagian page margin, di mana page margin ini letaknya seperti ini ya. Contoh di sini saya akan mengklik yang bagian ini. Nah, maka di sini akan berubah. Nah, di sini menjadi seperti ini bentuknya. Nah, maka semuanya akan menjadi seperti ini dari awal sampai akhirnya menjadi seperti ini.
Oke, untuk yang selanjutnya itu ada yang namanya mail merge. Apa sih mail merge itu? Mari kita cari di sini di dalam ChatGPT. Di sini saya sudah mencari apa sih mail merge itu. Mail merge adalah proses otomatis penggabungan data dari satu sumber seperti spreadsheet atau database ke dalam dokumen atau surat, biasanya untuk membuat banyak salinan dokumen dengan informasi yang berbeda di setiap salinan. Misalnya kamu ingin mengirimkan surat yang sama ke banyak orang tapi dengan nama dan alamat yang berbeda untuk setiap nama. Berikut cara kerjanya. Contoh sumber data biasanya berupa spreadsheet atau database yang berisi informasi yang ingin disertakan dalam surat seperti nama, alamat, atau nomor telepon. Yang kedua, template dokumen. Dokumen yang ingin kamu kirim yang sudah ada template untuk mengisi data, bisa menggunakan placeholder seperti nama, alamat. Yang ketiga, proses mail merge. Software seperti Microsoft Word atau Google Docs menggabungkan data dari sumber dengan template dokumen untuk membuat salinan personalisasi dari surat tersebut untuk setiap penerima. Contohnya di sini kita buka Excel terlebih dahulu. Ini Excel ya, aplikasi Excel, kita buka terlebih dahulu. Nah, di bagian aplikasi Excel kita buka yang namanya Blank Workbook. Kita buka. Nah, di sini bisa kita tulis dulu yang nama. Terus di sebelahnya kita bisa tulis alamat seperti ini. Terus kita kembali ke sini tadi untuk mencari contohnya. Di sini saya mendapatkan contoh ini, misalnya namanya Andi Wijaya, kita copy, terus kita kembali ke Excel, kita letakkan di bawah nama sini, kita salin seperti ini. Nah, di sini ukurannya bisa kita ubah ya, ukuran baris dan kolomnya, contoh seperti ini. Nah, sesuaikan sama yang itu. Terus kita kembali ke sini untuk mencari alamatnya. Di sini alamatnya Jalan Merdeka. Kembali lagi ke Excel. Terus di bawah sini maka kita akan nah, kita sesuaikan lagi bentuknya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Terus di bawahnya lagi kita bisa tulis yang dengan nama Bapak Budi Santoso. Ke Excel lagi seperti ini, kita salin seperti ini. Nah, ini kan tidak sesuai, kita sesuaikan lagi letaknya. Nah, terus di bawah sini bisa kita klik seperti ini, contohnya Jalan Raya nomor 10. Kita ke Excel lagi seperti ini, kita salin seperti ini. Selanjutnya ada lagi ini, Cici Lestari. Ke sini lagi, terus di bawah sini kita salin lagi. Untuk alamatnya sama seperti itu. Ke sini Jalan Kebon Jeruk seperti ini. Kita kembali lagi ke sini. Nah, kita klik, kita letakkan di sini seperti ini. Terus kita pergi ke sini di atas tulisan file, kita kembali ke situ. Terus di sini ada yang namanya disk PC, kita klik aja. Terus kita pergi ke dokumen. Kita tulis di sini contohnya data undangan. Terus di sini kita klik yang namanya save. Nah, ini sudah tersave ya datanya. Terus kita kembali ke Word. Di sini. Di sini kita cari contohnya di sini ya. Kita masuk ke dalam Word terlebih dahulu. Ini ya aplikasi Word, kita klik. Kita masuk ke new blank document. Kita masuk. Nah, di sini kita masuk ke new blank document. Di sini kita masuk ke sini dulu ke ChatGPT. Contoh di sininya kita tulis Jakarta ya.
kita masuk ke dokumen, kita tulis di sini Jakarta, tanggalnya misalnya 30 April. Terus kita enter, di sini kita masuk ke ChatGPT. Nah, di sini kita klik kepada yaitu, kita copy, terus masuk ke Word lagi. Di sini masuk ke Word, kita salin seperti ini. Nah, seperti itu. Terus kita enter, kita tulis di sini. Kita enter lagi, terus kita masuk ke ChatGPT lagi di sini. Nah, dari dengan hormat kita salin sampai hormat kami. Seperti ini kita salin, terus kita masuk ke Word. Di sini kita salin seperti ini. Nah, maka akan tertera seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya mailing. Kita gunakan yang namanya mailing seperti ini. Nah, di bawah di kepada YTH kita enter dulu seperti ini, kita taruh formatnya di bawah, terus kita pilih yang namanya select reception, kita klik select reception, kita pilih yang namanya use and exciting list, dimana data yang kita simpan tadi di situ kita klik, terus kita pilih yang namanya dokumen. Nah, di bawah dokumen di dalam dokumen kita pilih undangan, ini ya, undangan, kita klik, terus kita klik yang namanya open, kita klik open. Nah, di sini saya pilih yang namanya set 1, kita masuk ke set 1, terus kita klik yang namanya oke. Sudah ya, ini datanya sudah masuk di dalam sini. Terus di sini kita masuk ke dalam yang namanya insert match fillet. Kita masuk ke dalam yang namanya insert match fillet, kita klik. Di sini ada yang namanya nama dan alamat. Contohnya di sini kita klik di bawah sini, terus kita masuk ke sini, kita klik yang nama. Nah, seperti itu. Terus di bawah kita enter, terus kita klik lagi insert match village, kita klik yang namanya alamat seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Terus untuk tahap selanjutnya kita bisa masuk ke dalam review result, dimana review result ini kita akan melihat undangan yang sudah jadi. Kita klik di sini, ini akan saya klik. Nah, maka setiap undangannya ini akan ada namanya seperti ini. Kepada yaitu Andi Wijaya, Jalan Merdeka nomor 5. Jika kita ingin melihat surat selanjutnya, kita bisa mengklik di sini. Di atas pin reception. Contoh undangan selanjutnya akan saya klik di sini. Nah, maka namanya akan berubah seperti ini. Budi Santoso, Jalan Raya nomor 10. Untuk undangan selanjutnya bisa kita lihat di sini. Cici Lestari. Di bawahnya lagi ada Jalan Kebun Jeruk seperti itu. Ini sudah selesai undangannya saya buat. Kita bisa masuk ke dalam finish merge, dimana finish merge ini adalah tahap terakhir surat undangan. Di sini kita masuk ke dalam print dokumen, masuk saja ke dalam print dokumen, kita pilih yang namanya AL, kita klik OK. Setelah kita klik OK, di sini kita pilih yang namanya Microsoft Print to PDF, kita klik saja ini. Terus di sini sudah backgroundnya adalah AL. Terus setelah itu tinggal kita klik OK di sini. Nah, di sini bisa kita tulis di sini mail merge undangan. Setelah ini tinggal kita klik save. Nah, di sini sudah tersave, tinggal kita review. Kita masuk ke file. Setelah ini
Oke, di sini kita akan mereview hasil suratnya. Contoh, kita masuk ke dalam file ya. Kita masuk ke dalam file. Masuk. Terus di sini kita bisa masuk ke dokumen. Nah, dokumen saya tadi adalah mail merge undangan. Contoh di sininya. Nah, di sini undangannya maka akan ada 3 undangan yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Sesuai ya namanya. Yang pertama itu ada Andi Wijaya, yang kedua ada Budi Santoso, dan yang ketiga itu ada namanya Cici Lestari. Sekian tutorial yang bisa saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.